Halo, selamat datang kembali di channel Kunci Sehat. Kopi telah menjadi minuman wajib bagi banyak orang. Tak hanya untuk mengawali aktivitas di pagi hari, kopi pun bisa dinikmati untuk bersantai di segala waktu. Meski kopi memiliki banyak manfaat baik untuk kesehatan, ada beberapa orang dengan kondisi tertentu yang justru mendapatkan efek samping dari meminum kopi. Bahkan dapat memperparah gejala penyakit yang sedang dialami. Berikut Kunci Sehat telah merangkum dari berbagai sumber 11 kelompok orang yang tidak disarankan minum kopi. 1. Pengidap GERD. Bukan rahasia lagi jika pengidap GERD menjadi salah satu kelompok orang yang tidak boleh minum kopi. GERD adalah kondisi ketika asam lambung mengalir naik ke kerongkongan, sehingga menyebabkan sensasi perih dan terbakar pada dada. Pasalnya, kafein dapat melonggarkan katup esofagus bagian bawah, yaitu katup antara esofagus dan lambung. Akibatnya, katup tersebut tidak bisa menutup dengan sempurna, sehingga memungkinkan cairan asam lambung kembali naik ke kerongkongan. Hal ini akan menimbulkan gejala GERD yang tidak nyaman. 2. Pengidap penyakit jantung. Orang yang memiliki penyakit jantung tertentu seperti aritmia disarankan untuk tidak minum kopi atau minuman berkafein lainnya. Hal ini karena kandungan kafein pada kopi dapat menyebabkan peningkatan sementara tekanan darah dan detak jantung, sehingga hal tersebut dapat berdampak buruk pada orang yang memiliki masalah jantung tertentu. Oleh sebab itu, orang dengan penyakit jantung harus berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu jika memang ingin mengonsumsi kopi. 3. Penderita diare. Secangkir kopi di pagi hari memang bisa melancarkan proses buang air besar. Namun, efek ini akan menjadi negatif jika Anda sedang mengalami diare. Sebab kafein pada kopi dapat merangsang pergerakan usus dan memicu keinginan untuk buang air besar. Hal ini dapat meningkatkan jumlah cairan tubuh yang terbuang bersama feses dan memicu resiko dehidrasi. Oleh karena itu, orang yang sedang diare disarankan untuk menghindari minum kopi sementara waktu. 4. Ibu hamil dan menyusui. Mungkin banyak yang sudah tahu jika kopi tidak dianjurkan untuk ibu hamil dan menyusui. Beberapa penelitian menunjukkan konsumsi kafein dalam jumlah berlebihan dapat meningkatkan resiko keguguran, persalinan prematur, dan berat badan lahir rendah. Selain itu, sifat stimulan dan diuretik pada kafein dikhawatirkan dapat membuat ibu menyusui mengalami dehidrasi. 5. Anak di bawah 12 tahun. Minum kopi juga sangat tidak disarankan bagi anak yang berusia di bawah 12 tahun. Pasalnya, kafein dapat menimbulkan efek samping pada anak-anak. Anak-anak yang terlalu banyak mengonsumsi kafein dapat menyebabkan peningkatan detak jantung, perasaan cemas, sulit berkonsentrasi, dan sakit perut. Selain itu, kopi mengandung asam yang dapat merusak email gigi dan meningkatkan resiko gigi berlubang. Bahkan pada balita, kopi dapat menghilangkan rasa lapar sehingga akan membuat anak tidak mau makan. 6. Orang dengan gangguan tidur. Kopi sering dianggap sebagai solusi untuk mengatasi ngantuk akibat kurang tidur. Kendati demikian, orang yang memiliki masalah gangguan tidur ternyata tidak disarankan untuk minum kopi. Hal ini karena kebiasaan minum kopi dapat meningkatkan gangguan irama sirkadian yang dapat merusak waktu dan kualitas tidur seseorang. Sleep Foundation merekomendasikan setiap individu untuk menghindari kafein setidaknya 6 jam sebelum tidur. 7. Pengidap gangguan cemas. McGrath mengungkapkan bahwa kafein adalah stimulan
yang dapat memperburuk kecemasan pada beberapa orang. Maka dari itu, orang yang sering mengalami panik atau gangguan kecemasan disarankan untuk mengurangi atau menghindari asupan kopi. Bahkan sebuah penelitian dari General Hospital PCRT menemukan kadar kafein yang tinggi dapat berpotensi memicu serangan panik pada orang-orang dengan gangguan kecemasan. 8. Penderita sindrom iritasi usus besar. Kelompok yang tidak disarankan untuk minum kopi selanjutnya ialah orang yang mengidap sindrom iritasi usus besar atau IBS. Ahli gizi Angel Penels mengatakan kafein dapat merangsang pergerakan usus dan memperparah diare yang menjadi salah satu gejala dari IBS. Oleh sebab itu, orang-orang yang mengidap sindrom iritasi usus besar sebaiknya membatasi atau menghindari minuman yang mengandung kafein. 9. Penderita glaukoma. Penderita glaukoma disarankan menghindari asupan kopi. Glaukoma adalah kondisi mata yang merusak saraf optik sehingga proses pengiriman informasi visual dari mata dan otak terganggu. Sebab kafein dapat meningkatkan tekanan intraokular pada mata. Hal ini dapat memperparah glaukoma, bahkan meningkatkan resiko kebutaan. Bahkan sebuah penelitian yang pernah dilakukan Monsine juga mengatakan asupan kafein dalam jumlah besar dapat meningkatkan resiko glaukoma pada mereka yang punya masalah peningkatan tekanan mata. 10. Orang dengan kandung kemih terlalu aktif. Ahli diet di MyNet Diary, Sue Heikkinen, mengungkapkan bahwa asupan kafein dapat meningkatkan frekuensi dan urgensi buang air kecil. Maka dari itu, orang dengan kandung kemih yang lebih aktif tidak disarankan untuk mengonsumsi kopi terlalu banyak. 11. Pengidap epilepsi. Beberapa penelitian menemukan konsumsi kopi dalam jumlah besar dapat meningkatkan frekuensi kejang pada penderita epilepsi. Maka dari itu, orang yang mengidap epilepsi disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli saraf terkait dengan asupan kafein yang diperbolehkan. Itulah tadi 11 kelompok orang yang tidak disarankan minum kopi. Kopi memang nikmat untuk diminum, terutama saat udara sedang dingin atau ketika mengantuk. Namun jika Anda termasuk salah satu kelompok yang sudah disebutkan tadi, sebaiknya Anda berhati-hati jika ingin mengonsumsi kopi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Salam kunci sehat.